Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kita kembali lagi di pembelajaran IPA kelas 7 ya. Setelah libur setahun ya, dari 2020 menjadi 2021, oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran baru di semester 2, masih di IPA bab 6. Nah, ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Tubuh kita ini tersusun dari berjuta-juta sel. Setiap sel melakukan fungsi kehidupannya masing-masing. Namun, setiap sel tidak bekerja sendiri agar kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti makan. Nah, semua sel dalam tubuh kita ini akan saling bekerja sama membentuk organisasi kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi kehidupan? Bagaimana ya organisasi kehidupan ini dari tingkat sel hingga organisme? Nah, inilah yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, silakan disimak. Coba kamu lihat gambar. Ini adalah sistem organisasi kehidupan yang terdiri dari tingkat molekuler dan tingkat seluler. Jadi yang paling bawah itu yang paling terkecil, yang atas paling besar. Dari yang paling bawah sederhana, makin ke atas makin kompleks ya. Nah, di sini ada dua tingkatan. Ada yang namanya tingkat molekuler, ada yang namanya tingkat seluler. Nah, tingkat molekuler diawali dengan atom. Ingat ya, atom itu adalah bagian terkecil suatu benda di alam semesta ini. Nah, kumpulan atom itu disebut dengan molekul dan senyawa. Kumpulan molekul dan senyawa itu disebut dengan organel. Kumpulan organel itu akan disebut dengan sel. Kumpulan sel disebut dengan jaringan. Kumpulan jaringan itu disebut dengan organ. Kumpulan organ disebut dengan sistem organ. Dan kumpulan sistem organ jadilah organisme. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya. Pertama, kita akan coba pelajari tentang organisme kehidupan tingkat molekuler. Istilah organisasi berarti susunan secara sistematis unit atau komponen yang berukuran kecil dan membentuk satu kesatuan struktur yang lebih besar atau lebih tinggi. Jadi kalau kamu lihat gambar ini, yang terkecil adalah atom, yang paling besar atau yang paling tinggi adalah organisme. Nah, tiap kesatuan unit ini menunjukkan tingkatan ya. Nah, tingkatan organisasi tersebut dapat saja berbeda. Pada masing-masing tingkat ini terdapat interaksi antar unit penyusunnya. Nah, fungsi utama organisasi ini adalah memungkinkan makhluk hidup menjalankan beragam fungsi kehidupan yang berbeda sehingga dapat mempertahankan hidupnya. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu nih. Pertama, organisasi kehidupan tingkat molekuler. Ingat ya, semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, sel ini tersusun dari bagian yang lebih kecil, yaitu organel, ya kan? Tadi sudah dikasih tahu. Dan organel ini tersusun dari berbagai macam molekul yang terbentuk dari beberapa atom atau berbagai unsur. Nah, misalnya unsur karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor ini membentuk 95% materi penyusun makhluk hidup. Nah, atom ke-6 unsur ini terorganisasi membentuk molekul penting seperti air, karbon dioksida, dan metana. Nah, molekul ini adalah komponen dasar bagi pembentukan molekul yang lain yang lebih besar dan senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan segala macamnya. Nah, itu organisasi kehidupan tingkat molekuler. Sekarang kita akan coba pelajari organisasi kehidupan tingkat seluler ya. Nah, tadi ada yang masih ingat? Tingkat seluler itu dimulai dari sel, ya kan? Dimulai dari sel, kemudian kumpulan sel menjadi jaringan, kemudian naik lagi, kumpulan jaringan menjadi organ, kemudian naik lagi, kumpulan organ itu adalah sistem organ, ya kan? Nah, kumpulan sistem organ inilah yang disebut dengan organisme. Organisme itu kita nih, manusia ya. Nah, kita coba sekarang akan pelajari tingkat seluler. Nah, pertama yaitu sel ya. Sel ini adalah tingkat terendah dari organisasi kehidupan tingkat seluler. Ini bukan sel penjara ya. Nah, sel ini adalah unit terkecil kehidupan yang mampu melakukan semua fungsi kehidupan pada organisme uniseluler seperti amuba, Chlamydomonas, dan bakteri.
semua fungsi ini dikerjakan oleh satu sel yang sama. Namun, hal ini tidak terjadi pada organisme multiseluler. Nah, pada organisme multiseluler, meskipun setiap sel ini dapat melakukan tugas khusus, tapi kemampuan itu tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan fungsi dari bagian lainnya. Misalnya, sel otot itu tidak dapat memenuhi energinya sendiri, jadi memerlukan sel-sel khusus yang mampu mengumpulkan makanan atau membawa oksigen. Jadi tidak semua sel itu mengerjakan tugas yang sama. Fungsi yang berbeda seperti pencernaan makanan, respirasi, ekskresi, dan reproduksi ini terbagi dalam kelompok-kelompok sel yang disesuaikan dengan bentuknya. Misalnya, sel saraf berukuran sangat panjang yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Nah, atau contohnya lagi pada tumbuhan, ada yang namanya xilem, berbentuk tabung panjang seperti pipa, sehingga dengan bentuk tersebut dapat digunakan sebagai perantara pergerakan air dari akar menuju batang dan daun. Nah, berdasarkan uraian ini, jadi tubuh organisme multiseluler ini terorganisasi dengan baik. Nah, organisasi ini menunjukkan tingkat organisasi kehidupan yang beragam dengan diawali oleh sel ya. Jadi pada intinya sel ini adalah tingkat terendah dari organisasi kehidupan tingkat seluler atau unit terkecil ya. Nanti kita akan pelajari lagi nih. Ternyata sel itu ada bagian-bagiannya, ada organel-organelnya. Kita cek nanti di video minggu depan ya. Nah, habis sel, sekarang kita akan pelajari yang namanya jaringan. Jaringan ini adalah kelompok sel atau kumpulan sel yang serupa dan bekerja sama mengerjakan tugas yang sama. Dengan kata lain, jaringan ini adalah sekelompok sel yang sama struktur dan fungsinya. Misalnya nih, ini adalah jaringan yang terdapat pada batang tumbuhan. Nah, macam-macam jaringan pada tumbuhan adalah jaringan dermis, jaringan pembuluh, jaringan dasar, dan sebagainya. Nah, masing-masing jaringan ini menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Atau misalnya contoh lain jaringan pada hewan, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan otot. Nah, jadi seperti pada tumbuhan, jaringan pada hewan juga menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Begitupun manusia ya. Nah, itu jaringan. Nah, yang terakhir adalah belum deng. Yang ketiga adalah organ. Nah, suatu organ ini tersusun dari beberapa jenis jaringan yang berbeda. Jadi organ ini adalah kumpulan jaringan ya. Nah, contohnya adalah mulut, kerongkongan, lambung, dan usus halus. Ini organnya nih. Mulut itu organ, kerongkongan itu organ, lambung itu organ, usus halus itu organ. Nah, satu organ menjalankan fungsi yang khusus. Mulut punya fungsinya sendiri, kerongkongan punya fungsinya sendiri, lambung punya fungsinya sendiri, usus halus juga punya fungsinya sendiri. Nah, lambung ini adalah organ pencernaan yang terbentuk dari jaringan-jaringan yang berbeda-beda, seperti jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan otot. Nah, setiap bagian pada lambung berperan mencerna makanan. Satu bagian menyebabkan terjadinya kontraksi dan penyebaran, sehingga molekul makanan akan mengalami pencampuran. Bagian lambung lainnya akan menghasilkan getah pencernaan. Contoh lain pada tumbuhan, misalnya ada bunga, ada daun, ada buah, ada batang, ada akar. Nah, itu namanya organ pada tumbuhan. Setiap organ itu juga melakukan tugas yang berbeda-beda, serta disusun oleh jaringan yang berbeda-beda pula, seperti jaringan dermis, jaringan pembuluh xilem dan flum, dan jaringan dasar. Gitu ya, jadi organ itu seperti itu. Jadi yang paling terkecil adalah sel, kumpulan sel disebut dengan jaringan, kumpulan jaringan disebut dengan organ ya. Nah, berikutnya kumpulan dari organ ini yang kita namai dengan sistem organ. Nah, sistem organ, jadi semua organ itu melakukan tugas yang sangat penting, tapi tidak dapat bekerja sendiri ya. Nah, beberapa organ saling berhubungan melaksanakan satu fungsi kehidupan secara khusus. Nah, satu kelompok organ yang saling bekerja sama, inilah yang disebut dengan sistem organ. Misalnya yang tadi tuh ya, mulut, kerongkongan, lambung, dan usus halus, mereka ini bekerja sama nih untuk menyusun suatu sistem yang dinamai dengan sistem pencernaan. Gitu. Jadi sistem pencernaan ini adalah sistem organ, di mana organnya itu adalah mulut,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Paham semuanya? Nah, masing-masing organ ini memiliki tugasnya sendiri yang secara bersamaan bertugas yaitu mencerna makanan. Gitu ya. Nah, beberapa organ bisa saja menjadi bagian dari beberapa sistem organ. Misalnya, selain menjadi bagian dari sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Nah, karena mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jadi hati itu juga organ, dia termasuk ke dalam sistem pencernaan, tapi dia juga masuk ke dalam sistem ekskresi gitu. Jadi dia organ ini punya menjadi sistem organ satu dan sistem organ yang lainnya gitu, punya dua keanggotaan jadinya. Atau contoh lainnya adalah kulit. Kulit bukan saja menjadi bagian dari sistem indera, tapi juga menjadi bagian dari sistem ekskresi ya. Jadi kulit ini adalah organ, tapi dia menjadi bagian dari sistem indera, tapi dia juga menjadi bagian dari sistem ekskresi. Jadi ada dua nih sistem organnya ya. Begitupun pada tumbuhan terdapat dua sistem organ utama, yaitu sistem akar dan sistem batang yang dibentuk oleh beberapa organ. Sistem batang terdiri dari batang, cabang, daun, bunga, dan buah. Kalau sistem akar terdiri dari akar dan cabang-cabang akar. Nah, yang terakhir, kumpulan sistem organ ini disebut dengan organisme. Ya, organisme ini adalah kesatuan beberapa sistem organ yang terbentuk jadi organisme. Nah, organisme yang utuh inilah hasil kerjasama seluruh sistem organ. Kalau kamu lihat gambar, nah ini nih, jadi pertama tuh dari sel ya, sel paling kecil. Kumpulan sel disebut dengan jaringan. Kumpulan jaringan disebut dengan organ, contohnya hati. Nah, hati itu adalah bagian dari sistem pencernaan. Nah, ini disebut dengan sistem organ. Nah, kumpulan sistem organ dari sistem pencernaan, pernafasan, sistem ekskresi, respirasi, dan segala macam, inilah yang disebut dengan organisme, yaitu kita, tumbuhan, dan hewan ya. Nah, sekian video kali ini kita sudah belajar tentang sistem organisasi kehidupan tingkat molekuler dan seluler ya. Semoga paham. Next, kedepannya kita akan masuk ke bagian sel. Jadi sel itu punya organel-organel. Ingat ya, kumpulan organel itu adalah sel. Nah, kita akan pelajari nih, organel-organel apa aja ya yang ada di dalam sel. Next, di video berikutnya, oke? Sekian video kali ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan di chat di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe channel kakak ini ya, biar ketika ada video pembelajaran terbaru, updatean video terbaru, kamu gak ketinggalan, oke? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.